semuanya, aku Fahri. Hari ini aku Tanaya dan Yola dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada akan membahas tentang carbon trading, langkah nyata untuk melawan perubahan iklim. Seperti yang kita tahu, perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mengancam kehidupan manusia. Salah satu solusi yang inovatif yang sedang dikembangkan adalah carbon trading atau perdagangan karbon. Melalui sistem ini, negara atau perusahaan dapat menyimbangkan emisi karbon mereka dengan mendukung kegiatan pelestarian hutan dan penyerapan karbon alami. Menarik bukan? Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana carbon trading bisa menjadi langkah nyata dalam menjaga bumi dan masa depan kita. Jadi menurut Andrian dan rekan-rekan tahun 2025, carbon emission trading adalah mekanisme berbasis pasar yang melakukan perdagangan izin emisi sebagai bagian dari strategi perubahan iklim. Lantas, apa tujuannya? Carbon emission trading sendiri digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari strategi melawan perubahan iklim. Nah, terus siapa aja sih yang terlibat dalam pelaksanaan carbon trading ini? Jadi pihak yang terlibat ini akan kita sebut stakeholder ya. Stakeholder sendiri itu ada 3, yaitu stakeholder primer yang dia itu terlibat secara langsung, stakeholder sekunder yang tidak terlibat secara langsung tapi masih punya peran yang besar dalam pengambilan keputusan, dan ada stakeholder tersier yang mungkin tidak terlalu berpengaruh tetapi dia masih dibutuhkan. Nah, contoh dari stakeholder primer karena terlibat langsung itu ada pelaku usaha yang menghasilkan emisi dan masyarakat-masyarakat yang dia mengurus tempat yang menjadi penyerap emisi tersebut, seperti masyarakat adat contohnya, atau perhutani dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari stakeholder sekunder itu biasanya dari pemerintah itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian ada yang tersier ini karena tidak terlibat secara langsung, itu ada lembaga akademik seperti universitas atau peneliti yang dia peduli dengan isu ini. Dan kemudian ada juga media-media yang memang menyorot tentang carbon trading dan lingkungan. Nah, terus apa sih dampak dari carbon trading ini terhadap Indonesia dan dunia? Jadi seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan negara berkembang yang punya hutan yang sangat luas, dan hutan ini menjadi sumber penyerap karbon yang sangat besar. Sedangkan di negara-negara maju yang emang negara industrial, ini tidak punya hutan untuk menyerap emisi yang mereka hasilkan dari industri tersebut. Jadi kedua belah pihak diharapkan bisa bekerja sama dengan carbon trading, kemudian ada REDD Plus atau Clean Development Mechanism, sehingga dengan hal ini deforestasi itu diharapkan bisa berkurang dan kemudian bisa menekan laju perubahan iklim secara global. Mengapa carbon trading menjadi hal yang penting? Karena carbon trading dapat menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan, di mana carbon trading dapat menekan emisi karbon secara efisien. Kemudian, tanggung jawab perusahaan terhadap emisi karbon yang mereka hasilkan. Kita tahu bahwa perusahaan ataupun pabrik menghasilkan karbon dari proses produksi mereka, di mana karbon menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Jika kita dapat mengurangi emisi karbon dari langkah-langkah kecil seperti carbon trading, kita dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi bumi kita. Kira-kira gimana sih mekanisme dari carbon trading itu sendiri? Nah, jadi setiap perusahaan pasti memiliki batas maksimum emisi karbon yang bakal mereka hasilkan. Jika ada perusahaan yang melebihi batas maksimum ini, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada cap and trade, di mana perusahaan yang berhasil menekan emisi karbon dapat menjual sisa kuotanya ke perusahaan lain. Yang kedua, ada CDM atau Clean Development Management, di mana perusahaan membangun proyek yang ramah lingkungan di negara berkembang, seperti pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, ada REDD+, di mana perusahaan melakukan investasi untuk restorasi dan juga konservasi hutan di beberapa negara. Itu dia mekanisme dari carbon trading. Nah, jika kita kaitkan dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, setiap perusahaan pasti berkontribusi dalam menekan emisi karbon. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan ada 2 SDGs yang dapat kita ambil. Yang pertama, ada SDGs nomor 13 tentang climate action, di mana kita melakukan aksi nyata dalam melawan perubahan iklim. Dan yang kedua, ada SDGs nomor 15 tentang Life on Land, di mana kita menjaga ekosistem daratan dan keanekaragaman hayati yang ada. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa carbon trading bukan sekedar konsep ekonomi, tetapi upaya nyata untuk menjaga keseimbangan bumi. Dengan mengurangi emisi dan mendukung konservasi hutan, kita turut berperan dalam melawan perubahan iklim. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah nonton video ini. See you!